semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang Wairebo yang merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Selamat menonton! Indonesia memiliki banyak keanekaragaman yang sangat indah, baik itu di lautan maupun di daratan. Dan mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah tahu bahwa 77% wilayah di Indonesia merupakan perairan, sehingga kerap kali disebut sebagai negara maritim. Dan hal ini bisa teman-teman lihat dengan banyaknya gugusan pulau dari timur hingga barat. Namun, kekayaan di Indonesia tentu saja tidak hanya di laut, tetapi juga di daratan. Di setiap pulaunya memiliki pesona sendiri, baik itu berupa hutanan hijau sampai hamparan dataran tinggi pegunungan. Khusus untuk daerah dataran tinggi di Indonesia, biasanya tempat ini menjadi sorotan bagi khalayak ramai, terutama bagi mereka yang melancong. Pemandangan alam yang indah dan sejuknya udara menjadi pelepas penat bagi mereka yang dapat menyambanginya. Hanya saja, kita juga jangan lupa bahwa di daerah dataran tinggi ini tidak hanya ada suguhan pemandangan alam yang indah, melainkan ada juga masyarakat yang menempatinya. Terkadang, mereka yang tinggal di daerah dataran tinggi ini tinggal jauh dari peradaban dan hiruk pikuk kota, tetapi masih bisa menikmati hidupnya bersanding dengan alam. Dari mereka juga, kita bisa belajar sejarah, budaya, dan tradisi yang dianut. Ada banyak masyarakat dataran tinggi yang membuat pemukiman atau desa di Indonesia. Salah satu contohnya ialah daerah Wairebo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Di tempat ini, masyarakat desa Wairebo bermukim di sebuah dataran tinggi. Wairebo adalah sebuah desa adat terpencil di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Wairebo merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Manggarai. Wairebo ini terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Di kampung ini hanya terdapat 7 rumah utama atau yang disebut sebagai Baruniang. Wairebo dinyatakan sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012 dengan menyisihkan 42 negara lainnya. Wai sendiri dalam bahasa Manggarai berarti air. Penulisan Wairebo ini menggunakan satu kata dan tidak memakai spasi seperti yang tertulis pada media. Desa Wairebo sendiri sudah berumur 1.200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20, di mana satu generasi berusia 60 tahun lamanya. Masyarakat yang tinggal di Wairebo ini masih memiliki darah Minang. Memang, penduduk di desa Wairebo tidak seperti nama orang Minang kebanyakan. Tetapi, meskipun begitu, penduduk yang mendiami desa tersebut masih mempertahankan unsur keminangan dalam segi arsitektur rumah adatnya. Soal arsitektur rumah adat desa Wairebo memang menonjol dan menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Bentuknya berupa lumbung kerucut dan hanya berjumlah 7 buah saja. Konon katanya, bentuknya mengadopsi rumah gadang yang biasa dijumpai di tanah Minang. Baruniang, ia mendapatkan penghargaan tertinggi untuk kategori konservasi warisan budaya UNESCO Asia Pasifik pada 2012, memiliki 5 lantai dengan tinggi sekitar 15 meter. Di tiap bagiannya, memiliki fungsi yang bermacam-macam untuk kebutuhan rumah tangga keluarga yang mendiaminya. Baruniang ini juga memiliki nama lain yaitu rumah bundar. Memang sedikit tidak cocok, karena bentuknya yang mengerucut. Rumah ini memiliki diameter dan ketinggian yang sama dan bisa ditinggali 6-8 keluarga. Rumah adat atau baruniang ini ada 7 buah, masing-masing terdiri atas 5 tingkat. Tingkat pertama adalah tempat tinggal anggota keluarga. Tingkat kedua adalah tempat untuk menyimpan makanan. Tingkat ketiga adalah tempat penyimpanan makanan cadangan. Tingkat keempat merupakan tempat menyimpan benih, dan tingkat kelima merupakan tempat untuk menyimpan piring guna memberi makan leluhur. Piring ini hanya dikeluarkan saat upacara. Untuk berkunjung ke desa Wairebo ini tentunya memerlukan tenaga ekstra, karena desa Wairebo ini bisa dibilang terpencil dan akses masuknya belum bagus. Untuk mencapai Wairebo, pengunjung dapat menggunakan mobil atau motor dari Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, menuju Desa Denging. Dari Denging, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 2 jam menuju Wairebo.
Masuk ke desa Wairebo ini tidak dipungut biaya, tetapi lain jika ingin menginap untuk menikmati keeksotisan pemandangan malam dan pagi di desa tersebut. Pengunjung hanya membayar biaya inap sebesar Rp325.000. Wairebo tidak saja memiliki keindahan desa dan alamnya saja, tetapi ragam kehidupan dan sosialnya pun juga menjadi daya tarik tersendiri. Desa ini ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencarian utama di sektor pertanian seperti kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Aktivitas para wanita di desa Wairebo ini selain memasak, mengasuh anak, menenun, juga membantu pria di kebun. Masyarakat Wairebo masih mempertahankan cara hidup sesuai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat menggunakan mata air yang berasal dari pegunungan. Sumber mata air ini dinamakan sosor yang terbagi menjadi dua, yaitu sosor pria dan sosor wanita. Nah teman-teman, sekian video dari saya mengenai Wairebo. Apabila teman-teman berminat untuk berlibur di Wairebo, silakan kunjungi tempat tersebut. Terima kasih.